Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ketemu lagi di channelnya Mas Sate Mengaji. Setelah agak lama sedikit nih Mas Sate Mengaji tidak pernah upload video. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini, kemarin sempat tanya nih ada subscribernya Mas yang sempat tanya bagaimana sih Ustadz, padahal nggak usah lah panggil Ustadz, saya belum mampu atau belum pantas dipanggil Ustadz. Triknya supaya semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Mungkin dikala lemahnya semangat untuk menghafal, kurang lebihnya seperti itulah subscribernya Mas Sate Mengaji tanya. Jadi pengalaman Mas nih, kita bisa pakai penyemangat dalam kita menghafal Al-Quran. Yang pertama, insya Allah kurang lebihnya apabila kita lagi malas menghafal, maka tanamkan atau perbaiki niat kita. Untuk apa sih kita menghafalkan Al-Quran ini? Tujuannya untuk apa kita menghafalkan Al-Quran? Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ketika kita sudah niatnya baik, insya Allah kita pun akan semangat. Contoh, kalau Mas biasanya pakai, untuk apa sih Mas menghafalkan Al-Quran? Pertama, Mas menghafalkan Al-Quran, insya Allah niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, yang jelas Mas ingin selamatkan diri Mas pribadi nanti di akhirat. Dan yang kedua, Mas ingin menyelamatkan juga keluarganya Mas nanti insya Allah di akhiratnya Allah. Karena tidak ada jaminan buat Mas, buat keluarga Mas bisa selamat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Mas yakinkan dalam diri Mas atau dalam hati Mas bahwa Al-Qur'an ini adalah firman-Nya Allah. Jadi perkataannya Allah yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Jadi barang siapa berinteraksi dengan Al-Qur'an, barang siapa mencintai Al-Qur'an, karena seorang penghafal Al-Quran pasti dia harus mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diibaratkan sebagai kekasihnya. Kalau kita sudah menganggap kekasih kepada Al-Quran, maka sedikit-sedikit kita pegang Al-Quran, sedikit-sedikit kita belai Al-Quran, sedikit-sedikit kita cium Al-Quran. Kenapa? Karena kita sudah cinta kepada Al-Quran. Maka barang siapa yang mencintai Al-Quran, pasti Al-Quran pun akan mencintai dia. Barang siapa menjaga Al-Quran di dunia, maka insya Allah Al-Quran pun akan menjaganya ketika dia nanti dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah diselamatkan pula nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebihnya. Jadi kembalikan lagi niatnya, untuk apa kita menghafalkan Al-Quran. Luruskan lagi niat, kembalikan lagi niatnya, perbaiki lagi niat. Insya Allah ketika niatnya benar, maka kita tidak akan malas menghafal Al-Quran. Ya mungkin kelemahannya ketika kita tidak ke pesantren, biasanya kita malas karena biasanya tidak ada teman dalam menghafalkan Al-Quran. Di sini kita bisa mencari teman yang sama-sama menghafal Al-Quran, jadi kita bisa saling menguatkan. Lain halnya kalau kita di pesantren, ketika kita di pesantren, karena banyak teman-teman kita menghafal Al-Quran, saing-saing kita dalam menghafal Al-Quran, maka kita akan menjadi semangat lagi. Tapi karena kita tidak di pesantren, maka usahakan cari seseorang atau teman yang bisa sama-sama menguatkan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Kurang lebihnya seperti itu. Dan insya Allah dalam video kali ini Mas sedikit mau berbagi bagaimana sih cara menghafalkan Al-Quran. Insya Allah cepat menghafalkannya, dan juga insya Allah kuat hafalannya. Walaupun mungkin lupa-lupa sedikit, insya Allah ketika kita murojaah Al-Qurannya, hafalannya akan kembali lagi secepatnya insya Allah. Jadi caranya simple, insya Allah dalam 5 menit, 2 menit tergantung kecepatan otak kita. Jadi insya Allah, tapi paling lambat insya Allah 5 menit kita sudah dapat menghafalkan 1 ayat. Jadi Mas di sini mau berbagi bagaimana sih caranya, bagaimana sih triknya. Insya Allah mudah-mudahan kita niatkan ini untuk
berdakwah atau mendakwahkan Al-Quran, insya Allah juga ini bisa untuk amal jariah buat kita semua. Jadi biasanya Mas kalau lagi menghafal, Mas gunakan metode ini. Metode ini Mas namai metode 4, 1, 3, 3. Nah, ingat 4, 1, 3, 3. Bukan kayak formasinya main bola. Jadi ini formasi kalau untuk Mas nih biasanya pakai itu formasi 4, 1, 3, 3. Kenapa Mas namakan seperti itu? 4, 1, 3, 3. Jadi seperti ini. Insyaallah yang seperti Mas bilang tadi 4, 1, 3, 3. Kenapa Mas bilang seperti itu? Kita coba buka. Nah, ini Mas cari surat atau ayat yang insya Allah Mas belum hafal, tapi insya Allah Mas niat menghafalkan semua sih. Kita coba di surah, nah, jangan yang terlalu panjang dulu, ini kan cuma sekedar contoh saja. Ya, insya Allah kita coba di surat Toha ayat yang nomor 2. Di sini Mas belum hafal surat Toha, tapi insya Allah Mas niat menghafalkan. Jadi kita pakai 4, 1, 3, 3. Jadi 4 yang pertama yaitu dibaca dengan cara melihat. 4 kali berturut-turut dibaca dengan cara melihat. Jadi contohnya seperti ini. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 1. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 2. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 3. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 4. Jadi 4 yang pertama sudah, maka yang kelima, yang satunya 4, 1, maka ditutup matanya. Matanya ditutup. Insya Allah ketika mata kita tutup, maka sedikit dari ayat tersebut atau kata-kata dari ayat tersebut insya Allah sudah ada yang tersimpan atau terekam di memori kita. Tadi ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Coba kita tutup mata kita. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi walaupun mungkin masih ada yang salah, tapi insya Allah beberapa baris katanya pasti insya Allah ada yang terekam di memori kita. 4 kali kita baca dengan cara dibuka mata kita, ya. Kita ulangi. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 1. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 2. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 3. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 4. Yang kelima kita tutup. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Yang satu sudah hafal, alhamdulillah. Jadi 4, 1, yang ketiganya 3, ya kan? 3 ini kita ulang lagi dengan cara kita lihat lagi, ya. 3 ini kita kembali, kita lihat lagi, kita buka mata kita. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 2. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ketiga, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 3. Jadi 3 yang terakhir. Jadi tadi 4, 1, 3, yang terakhir 3 juga kita tutup mata kita. Insyaallah Mas alhamdulillah udah hafal. Jadi kita tutup mata kita, baca yang 3 terakhir.
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Alhamdulillah, 4 yang pertama kita lihat, yang satunya kita tutup mata kita, walaupun mungkin belum hafal semua, tapi insya Allah masih ada yang terekam di mata ataupun juga di ingatan kita, apa mungkin satu katanya atau berapa baris katanya, tapi insya Allah sudah ada yang terekam. 4 yang pertama kita lihat dengan mata, yang satu yang kedua kita tutup mata kita. Terus selanjutnya yang 3 lagi kita lihat atau kita buka kembali mata kita lihat lagi Al-Qur'annya. Yang 3 yang terakhir, maka insya Allah kita sudah hafal. Contohnya seperti tadi, alhamdulillahirabbil alamin, Mas sudah tidak lihat lagi. Yang 4 yang pertama, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kita buka mata kita. Yang satunya kita tutup mata kita, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Yang 3 selanjutnya, 4-1. Yang 3 kita tutup mata, kita buka kembali mata kita, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dan 3 yang terakhir kita tutup mata kita, insyaallah kita sudah hafal, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan itu jadi metode itu selalu saya pakai pribadi saya untuk menghafalkan. Jadi kurang lebihnya seperti itu tadi. 4 kali yang pertama kita buka mata kita lihat ayatnya, kita baca. Yang selanjutnya 1, 4, 1 kita tutup mata kita. Mungkin memang kita belum hafal ayat tersebut, tapi insya Allah masih ada yang terekam di mata kita atau juga di ingatan kita apa yang ada di ayat tersebut, walaupun mungkin hanya 1 kata atau 2 kata, tapi insya Allah sudah terekam. Yang selanjutnya 3-nya kita lihat kembali ayatnya, kita lihat kembali, kita ulang 3 kali kita baca, insya Allah. Yang 3 terakhir 4 kali kita baca dengan cara buka mata, yang 1 kali kita tutup mata kita, yang 3 kalinya lagi kita lihat lagi dengan mata kita. Insya Allah yang 3 kali yang terakhir kita udah hafal. Insya Allah, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Alhamdulillah, mudah-mudahan mungkin teman-teman mengatakan saya udah hafal ini surat, belum. Insya Allah kita coba di surat yang lain. Insya Allah kita buka acak. Insya Allah kita untuk contoh suratnya yang agak pendek saja. Di surat insyaallah ini saja insyaallah surat As-Saffat, ya. Di ayatnya yang insyaallah yang ketiga, ya, ayat yang ketiga. Mas tidak ambil ayat yang pertama, jadi Mas ambil ayat yang ketiga. Mungkin teman-teman mengira nanti Mas sudah hafal ini ayat, belum, insyaallah, tapi niat menghafal sih, insyaallah. Jadi ayat yang ketiga bunyinya insyaallah, fattaliyati dzikra. Kita ulang, fattaliyati dzikra. Nah, jadi kita pakai metode yang seperti tadi, insyaallah 4, 1, 3, 3. 4-nya fattaliyati dzikra, fattaliyati dzikra, fattaliyati dzikra, fattaliyati dzikra. 4, yang satunya kita tutup mata, fattaliyati dzikra. Alhamdulillah sudah hafal. Yang 3-nya fattaliyati dzikra, kita buka kembali mata kita lihat
fattaliyati dzikra, fattaliyati dzikra. Alhamdulillah sudah hafal. 3 yang terakhir kita tutup mata kita. Fattaliyati dzikra, fattaliyati dzikra, fattaliyati dzikra. Alhamdulillah. Mudah sekali bukan? Insyaallah luruskan kembali niat kita menghafal Al-Qur'an. Biasanya menghafalkan itu gampang, yang susah itu murojaah. Jadi ketika kita menghafal, usahakan kita juga murojaah. Bagaimana caranya? Jadi setiap nanti sholat sunnah duhur kita dari ba'da hingga dari qobliyah hingga ba'di, itu pakai semua hafalan yang kita hafal tadi. Begitu juga nanti sholat asar, qobliyahnya kita pakai itu hafalan kita. Maghrib insyaallah ba'diyahnya kita pakai, isya qobliyah, ba'diyahnya kita pakai, subuh qobliyahnya kita pakai, hafalan yang kita hafalkan tadi insyaallah kita insyaallah sudah hafal. Begitu kurang lebihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita ulang di surat Toha tadi yang ayat kedua. Ma anzalna qur'ana litashqa. Alhamdulillah udah hafal kan? Gampang, mudah, cepat. Insyaallah ingatannya kuat. Fattaliyati dzikra, As-Saffat ayat 3. Jadi gampang bukan teman-teman? Insyaallah teman-teman pasti juga akan gampang mengikuti di rumah. Trik dari Mas Heru menghafal seperti itu atau Mas Sati mengaji, begitu caranya menghafalkan Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an kecintaan kita, jadikan Al-Qur'an kesayangan kita, jadikan Al-Qur'an buku pedoman atau buku petunjuk hidup kita. Al-Qur'an kita cintai, insyaallah kita pun akan dicintai oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an mulia, diturunkan di malam yang paling mulia melalui malaikat yang paling mulia yaitu Jibril, diturunkan kepada Rasulullah, Nabi yang paling mulia. Maka barang siapa menjadi pencinta Al-Quran, maka insyaallah dia pun akan dimuliakan oleh Al-Quran. Insyaallah begitu kurang lebihnya. Apabila ada kesalahan, itu adalah kesalahan dari Mas Sati mengaji yang masih bodoh, yang butuh banyak ilmu, masih butuh menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Jika ada benarnya, insyaallah itu adalah datangnya dari Allah. Mas Sati insyaallah cuma niat berbagi kepada teman-teman, bukan niat sombong atau seperti apa, niat mengajari. Insyaallah Mas cuma berniat, ayo sama-sama kita cintai Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran akan mencintai kita. Ayo kita jaga Al-Quran. Kita berharap insyaallah kita pun akan dijaga oleh Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kurang lebihnya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi jariah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.